Assalamualaikum, ma'am. Waalaikumsalam, please come in. Yes, thank you, ma'am. How was the trip here? Alhamdulillah, smoothly, ma'am. How are you? Good. If I may know, what is your name? My name is Satya, ma'am. Okay, Satya, it looks like you are here with me on business. Yes, ma'am. I want counseling with you. Okay, well, before starting the counseling session, you can fill out some personal data from if you are willing. Yes, ma'am. Ready.
maybe so we can get to know each other. Let me introduce myself. My name is Vanessa Amanda Britannia, guidance and counseling student. Okay, ma'am. Okay, here I want to explain that this counseling, you are not afraid that your story will be locked because we adhere to principle of confidentiality, so you don't have to worry. Okay, ma'am. Well, let's just start. Can I know what you want to talk about and what happened? I feel lately I'm not myself. My friends also said I now prefer to be alone and become quieter. I also don't really know what the cause is. Maybe there are problems that have befallen you lately, such as love problems, you have study problems, or family problems. So maybe I'm confused, ma'am. I'm going to graduate high school this year and my parents want me to go to college but I want to go straight to work. Or like this, so you feel chance and quiet like what your friends say because of the problem. I don't think so, ma'am. But from your statement, just now I see you said it a bit bluntly. Are you sure you did think about that? Yes, ma'am. Actually, I'm confused what to do. Well, from your problem, early you feel like you're being quiet and it's caused by problem with your family earlier. It's better if you really want to work, but your parents want to go to college, trying to explain it to them well. I will try to explain. Well, is there another story you want to tell again? No, ma'am. I think it's no. Have you found a solution of your problem? Already, mom. Then I will end the counseling this time. I think if you have found a way out, we don't need to have the next counseling. Yes, ma'am. Thank you. Yes, thank you again. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan guidance pada prinsipnya merupakan pemberian pertolongan atau bantuan. Bimbingan merupakan suatu tuntunan, artinya bahwa dalam memberikan bimbingan, bila keadaan menuntut kewajiban dari pembimbing untuk memberikannya secara aktif, yaitu dengan memberikan arah kepada yang dibimbingnya. Konseling atau counseling, hal yang pokok dalam proses konseling adalah pemecahan masalah. Artinya bahwa konseling merupakan bantuan yang diberikan kepada individu atau kelompok untuk menyelesaikan suatu masalah melalui wawancara dengan cara yang sesuai dengan keadaan yang tengah dihadapi untuk mencapai kesejahteraan dalam hidup. Maka, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian bimbingan konseling adalah rangkaian proses kegiatan yang fokus utamanya dalam memberikan bantuan yang diberikan oleh seorang ahli dalam bidang konseling melalui tatap muka, baik secara individual atau kelompok, dengan memberikan pengetahuan dalam mengatasi suatu permasalahan yang tengah dialami konseling secara berkala dan sistematis. Konseling perorangan (KP) merupakan layanan konseling yang diselenggarakan oleh seorang konselor terhadap seorang klien dalam rangka pengatasan masalah pribadi klien. Dalam suasana tatap muka, dilaksanakan interaksi langsung antara klien dan konselor, membahas berbagai hal tentang masalah yang dialami klien.
Pembahasan tersebut bersifat mendalam, menyentuh hal-hal penting tentang diri klien, bahkan sangat penting yang boleh jadi penyangkut rahasia pribadi klien. Bersifat meluas, meliputi berbagai sisi yang menyangkut permasalahan klien, namun juga bersifat spesifik menuju ke arah pengentasan masalah. Layanan KP adalah jantung hati pelayanan konseling secara menyeluruh. Selanjutnya di sini ada tujuan dari layanan konseling individual. Yang pertama, tujuan perkembangan, yakni klien dibantu dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, serta mengantisipasi hal-hal yang akan terjadi pada proses tersebut, seperti perkembangan kehidupan sosial, pribadi, emosional, kognitif, fisik, dan sebagainya. Yang kedua di sini, tujuan pencegahan, yakni konselor membantu klien menghindari hasil-hasil yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tujuan perbaikan, yakni konselor dibantu mengatasi dan menghilangkan perkembangan yang tidak diinginkan. Yang keempat, tujuan penyelidikan, yakni menguji kelayakan tujuan untuk memeriksa pilihan-pilihan pengetasan, keterampilan, dan mencoba aktivitas baru dan sebagainya. Yang kelima, tujuan penguatan, yakni membantu konseli untuk menyadari apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan sudah baik. Yang keenam, tujuan kognitif, yakni menghasilkan fondasi dasar pembelajaran dan keterampilan kognitif. Yang ketujuh, tujuan fisiologis, yakni menghasilkan pemahaman dasar dan kebiasaan untuk hidup sehat. Yang kedelapan, tujuan psikologis, yakni membantu mengembangkan keterampilan sosial, baik mengajar, mengontrol emosi, dan mengembangkan konsep diri positif, dan sebagainya. Itulah tadi beberapa sedikit materi tentang layanan konseling individual. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.